Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Nah, ini kita nerangin tentang apukat ya, positif dan negatifnya apukat dari beberapa jenis ya. Kalau untuk sahabat botanikal bisa ya, intinya itu bisa melihat lah mana yang apukat yang cocok untuk Anda ya, bisa dipilih ya. Dikarenakan memang untuk apukat ini agak sedikit riskan juga gitu loh, kalau kita salah untuk menanam dari apukat. Nah, ini sekedar flashback juga kenapa kita bilang salah menanam, karena ada beberapa jenis yang kita kembangkan dan kita potong, kita prunin. Kita langsung saja kita lihat yang kita prunin yang di bawah ya. Jadi memang ada bukti ya, ada bukti bahwasanya kalau kita tanam apukat itu keliru, nanti dampaknya itu udah bertahun-tahun nanam ternyata nggak bagus. Nah, ini salah satunya yang kita prunin ya, bisa dilihat untuk yang kita potong. Ini dipotong, di sana dipotong, dan kita ganti dengan apukat jenis lainnya. Ada lagi nih. Nah, ini dari dulunya itu dari pohon non biji. Nah, ini non biji, tapi bukan non biji Filipina ya, beda ya. Ini non biji apa gitu. Tapi kenyataannya sulit untuk ada buahnya, jadi kita potong aja. Dan kita sambung dengan apukat jenis lain. Nah, yang ini juga saya ini kita sambung belum ada 1 tahun. Ini sudah sudah bunga, belum buah sih ya. Sudah bunga dan bunganya banyak. Ini dari varietas, nah ini green skin ya, green skin atau green Taiwan ya, green skin atau green Taiwan yang di sini ini. Dan kenyataannya ini kayaknya apukat yang gampang buah gitu. Dan ada lagi dari jenis yang lain. Memang kalau kita TW itu baru beberapa jenis, dikarenakan memang masa lalu itu membuat kita itu paham bahwasanya apukat kita tanam ada beberapa jenis dari apukat, salah satunya yang kanan, yang kiri, yang atas kan gitu. Nah, nanti yang terbaik yang mana kita akan tetapkan di sini. Tapi kalau semuanya itu baik, kita akan biarkan semua. Nah, seperti itu. Seperti halnya yang ini. Ini kan udah buah nih, ini varietas Mickey. Nah, tapi kita nanti akan potong karena memang kita kurang suka sama apukat yang kecil-kecil sih ya. Jadi memang size-nya beda-beda ya. Bukan karena jelek, itu bukan, karena memang apukatnya kecil gitu. Dan kita hanya ingin mencoba saja yang ada di sini, dan ternyata untuk buahnya ini buah pertama kali juga dari tangkai yang kecil juga. Ini kecil ya, inilah kecil. Nah, ini jadi kalah sama yang apukat yang lain, jadi kita ganti. Oke, nah kita bahas langsung ya untuk negatif dari apukat yang jangan ditanam di dataran rendah. Yang pertama itu adalah apukat jelas ya, yaitu wina. Jangan di lokasi di dataran rendah atau menengah. Memang bagus, maksudnya bagus itu dari segi buahnya itu banyak ya, menggerombol kayak gitu. Tapi ada tapinya, yaitu kalau misalnya kita panen di 80% ya, 80% itu maksudnya kematangannya nggak akan rata gitu loh. 80% itu tuanya, jadi kematangannya tidak akan rata. Jadi lebih baik Anda ganti dengan teknik TW. Misalnya Anda satu botanikal itu sudah menanam, kita anjurkan kayak gitu. Karena apa? Kasihan nanti kalau pelanggannya itu kapok gitu loh. Itu membuat kapoknya pelanggan loh ya, soalnya kalau bina itu. Jadi seringkali ada yang bertanya tentang apukat bina, kita arahkan dengan jenis-jenis yang lainnya, seperti halnya yang kahyangan. Ini kahyangan brindil aja udah bisa dilihat ya, buahnya sedikit ya, kecil-kecil ya. Ya itu baru masih muda, jadi memang kecil kayak gitu. Nah, itu dari varietas yang kahyangan ya, kahyangan. Jadi jangan diragukan untuk kahyangannya, memang benar-benar top char lah. Dan yang kedua itu adalah apukat wina.
Ya, dulunya kita dapat informasi katanya Bina itu dataran rendah, tapi kenyataannya ya namanya juga bakul ya. Jadi kita share-share aja sesuai dengan pengalaman pribadi kami, karena kami juga petani ya. Jadi kita menyediakan bibit, kita petaninya juga. Jadi bisa paham untuk untuk posisinya petani itu seperti apa. Kalau salah jenis juga bahaya juga gitu untuk dataran rendah. Kalau misalnya untuk dataran yang paling rendah, silahkan tanam dengan apukat Roro Subaka. Ya memang kita anjurkan karena memang sudah terbukti di MDPL rendah. Ya kisaran 5 MDPL itu sudah bisa ditanam dengan apukat Roro Subaka, asalkan belum tidak pasir, maksudnya ya gitu kan, bukan pasir ya, sudah tanah gitu, entah itu tanah yang memang itu agak merah atau kering kan gitu, dan bisa ditanam dengan apukat Roro Subaka. Nah tapi kalau misalnya hanya pasir ya jangan ditanam juga karena itu masih pantai gitu ya. Dan ini yang kita anjurkan untuk apukat di dataran yang rendah juga ya, antara beberapa varietas yang memang itu unggulan ya. Salah satunya itu kalau untuk MDPL yang sangat rendah itu memang Roro Subaka. Tapi kalau yang untuk peluang kita belum anjurkan untuk yang 5 MDPL juga, karena kita belum tahu kan, saya lahannya kan di 100 ke atas memang benar. Dan ada juga yang menanam di 50 MDPL, katanya perkembangannya baik, tapi buahnya belum berbuah ya. Jadi kita belum bisa sarankan juga. Ada lagi nih sahabat botanikal, untuk tambahan informasi nih, Roro Subaka black light lagi. Di mana nih? Sebentar ya. Itu buahnya menggerombol banyak ya, Bisa terlihat enggak ya? Ini di sini ya. Nah, menyusul kembang juga bunga. Jadi kalau untuk varietas Roro Subaka jangan dipertanyakan. Nah, atau apakah sudah pernah berbuah? Nah, ini kita jawab juga ya. 1,5 tahun dari penyambungan TB top working. Ini bukan indukan utama ya. Jadi hanya di belakang rumah ini yang kita TB. Dan bisa dilihat untuk sahabat botanikal bahwasanya kalau apukat Roro nggak usah diragukan, itu menggerombol banyak ya. Nah, baru pentil dan juga bunga lah, udah pentil bunga lagi, luar biasa. Nah, kalau misalnya sahabat botanikal ingin ada bibitnya, kita punya, kita langsung saja ke pembibitannya. Ini yang Roro Subaka juga, dikarenakan memang kok ada yang bertanya kok seperti aligator gitu ya. Iya, buahnya seperti aligator, hanya seperti ya, tapi beda rasa, beda produksi. Kan kita kan ngarahnya juga produksi juga. Jadi memang kalau untuk apukat Roro Subaka, apakah asli dari Bangka? Ya asli ini. Nih. Ya ini yang agak spesial ya. Tapi kalau misalnya pengen yang murah-murah, ini ongkirnya murah, nggak usah mahal-mahal. Dan ini polybagnya 1822, ada banyak juga. Ini jangan diragukan karena memang ini dari varietas Roro Subaka. Untuk Roro Subaka, kalau misalnya ada yang bertanya tentang Roro Subaka, nah ini daunnya mengumbak seperti ini, beda seperti aligator. Kalau mengumbaknya itu agak lebih parah gitu. Nah ini dari varietas Roro Subaka, ini asli. Nah seperti ini ya. Jadi untuk Roro Subaka tidak bisa ditipu juga untuk bibitnya, karena kalau misalnya mungkin saya akan ambil daun tapi agak gimana ya. Nah ini ya, gini aja. Ini Roro Subaka, ada untuk obakannya seperti ini, beda sama yang misalnya SAP 034. Nah, bisa dilihat ya, beda ya. Yang tadi mengombaknya parah kayak gini, yang ini enggak mengombak. Nah ini seperti ombakan dari aligator. Nah aligator itu seperti ini, tapi Roro Subaka lebih banyak ombaknya ya. Ini daunnya mengombak kayak gini, dan itu dari ciri khas dari apukat Roro.
Ya, untuk negatifnya alpukat roro gimana? Kalau negatifnya alpukat roro, kita belum tahu di MDPL yang tinggi itu apakah bisa berbuah ataukah tidak. Karena memang ini khusus untuk dataran rendah. Kalau untuk negatifnya, ya. Kalau semisalnya negatifnya dari alpukat misalnya SAP 034 gimana dari segi bentuknya? Ya, bentuk dari alpukat SAP 034 ini menuju ke SAP 034 sekarang. Untuk SAP 034 ini negatifnya adalah dari buah yang memanjang, tapi ketika nanti pasar sudah tahu bahwasanya untuk rasanya itu lebih bagus, lebih baik ya, ini akan naik juga nanti pamornya kan gitu. Ini dari SAP 034. Dan untuk misalnya ada yang bertanya lagi tentang alpukat peluang. Nah, ini yang peluang ya. Ya, kita kasih tahu juga untuk alpukat peluang. Untuk negatifnya apa? Yaitu salah satunya itu kalau curah hujan tinggi dan memang itu adalah musimnya panen, itu kisaran 1 atau 2 bulan itu sering kali hujan dan kita panen pada musim hujannya kayak gitu. Itu kadar air di dalam alpukat itu sangat banyak. Bahkan untuk rongga udara yang ada di bijinya itu nanti keisi sama yang namanya air. Memang alpukatnya itu doyan air ya, doyan air. Jadi memang tidak diragukan bahwasanya nanti akan kualitas dari si rasa itu akan menurun. Ada lagi, kalau ditanam di MDPL yang tinggi biasanya tidak sekuning di MDPL yang rendah. Jadi memang beda ya, beda rasa ya, kualitasnya itu juga udah beda kalau untuk MDPL yang tinggi ataupun MDPL yang rendah. Jadi kalau misalnya ada yang membandingkan, silahkan bandingkan juga MDPL untuk penanamannya juga ya. Jadi rasa itu akan mengikuti. Kalau akan mengikuti kan udah tahu, oh ini MDPL-nya 200 MDPL. Nah, kita bandingkan dengan 200 MDPL dengan varietas-varietas yang lain. Bisa baik, nah bisa bagus. Nah seperti itu. Ya, ini adalah salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya. Kalau yang di sini itu apakah baik dari segi buahnya? Ini dari segi buahnya baik karena apa? Ketika curah hujan tinggi, ini masih terkena sinar matahari secara panas gitu. Jadi aman. Kalau misalnya ditanam di lokasi yang memang itu kurang kesinar matahari, terus curah hujan tinggi, nah itu hati-hati. Itu alpukat biasanya ada airnya kan gitu. Nah, ini dari segi alpukat peluang ini udah gede ya, udah gede. Ini kisaran antara 7 tahunan ya. Nah, kayak gitu. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan untuk jenis-jenis dari alpukat yang memang itu ginjah, apakah ginjah ya dari jenis-jenisnya, silakan kontak kami atau silakan bertanya di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya, dukung kami juga. Dan cukup sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanical, salam sukses untuk semua.